Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Yulis Aswari. Saya dari Universitas Jember, Kampus Bondowoso. Di sini saya ditugaskan untuk membantu guru-guru kelas 3 menjelaskan materi tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Nah, yang dapat Ibu jelaskan di sini ada yang pertama, yaitu silakan dibuka bukunya masing-masing ya. Halaman 73. Nah, di sini ada cerita. Nah, ceritanya yaitu pentingnya istirahat. Sehari-hari, tubuhmu melakukan berbagai kegiatan seperti belajar, bermain, dan membantu orang tua. Setelah lelah melakukan berbagai kegiatan, tubuhmu membutuhkan istirahat. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Saat tidur, badanmu terasa lebih santai dan tidak tegang. Kamu juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kamu perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuhmu. Ketika bangun, tubuhmu akan segar kembali. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Lama tidur yang baik adalah 8 jam sehari. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan anak-anak sebelum tidur. Kegiatan yang biasa dilakukan sebelum tidur misalnya mencuci kaki, menggosok gigi, berdoa, dan mematikan lampu. Namun ada pula yang dilakukan anak-anak lain sebelum berdoa, misalnya membaca buku, cerita, atau mendengarkan musik. Nah, untuk anak-anakku, apakah kalian melakukan semua yang ada di contoh di cerita tersebut? Yang pertama misalnya mencuci kaki. Contoh mencuci kaki. Sebenarnya ini bukan contoh, ini memang kewajiban. Nah, kewajiban itu memang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, nanti kakinya kotor. Sebelum tidur, kalau kakinya kotor kan nggak enak. Nanti tidurnya tidak nyenyak. Bisa gatel-gatel, bisa pokoknya kalau tidur dalam keadaan kotor itu tidak baik ya anak-anak ya. Nah, yang selanjutnya menggosok gigi. Nah, ini yang paling sering Ibu lihat di masyarakat. Apalagi anak-anak seperti kalian. Sebelum tidur itu untuk gosok gigi itu sangat susah. Apalagi sebelum tidur anak-anakku makannya permen, sosis, apa yang paling sering dimakan? Yang ngemil, ciki-ciki. Nah, itu tuh nggak baik dan untuk gigi kita. Gigi kita itu sebelum tidur itu harus digosok supaya kuman-kuman yang ada di gigi atau sisa-sisa makanan yang melekat pada gigi itu hilang dan membuat gigi kita bersih kembali. Dan tidurnya juga lebih nyenyak. Kalau tidur tidak gosok gigi kan pasti besoknya atau lusa atau beberapa hari kemudian giginya sakit karena ada sisa makanan yang tetap tinggal di situ dan digosoknya baru pagi-pagi kan sudah ada kuman yang sudah menempel di gigi. Jadi kan nggak mau kan anak-anak aku sakit gigi. Nah, mendingan menggosok gigi dan mencuci kaki itu amat sangat diperlukan sebelum tidur. Nah, yang terakhir adalah berdoa. Berdoa sebelum tidur. Di sini ada yang belum hafal doa sebelum tidur? Nah, Ibu yakin udah hafal semua ya. Nah, aku kan udah pada pinter-pinter. Nah, Ibu akan memberi beberapa contoh macam-macam orang berdoa. Di Indonesia
menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang pertama Islam. Nah, kalau orang Islam yaitu berdoa atau beribadah kepada Tuhan. Tuhan kita kan Allah Subhanahu wa taala. Nah, agama Islam mempunyai cara khusus. Sebenarnya agama yang lain juga mempunyai cara khusus, namun agama Islam yaitu lebih bersih, rapi, atau bahkan lebih tertutup. Yang laki-laki menggunakan sarung, maksudnya dituntut atau lebih bagus menggunakan sarung, berbaju koko dan menggunakan kopiah. Nah, untuk anak-anak yang laki-laki nih, jadi kalau sholat itu menggunakan sarung, memakai baju koko dan berpakaian dan menggunakan kopiah. Nah, untuk yang perempuan, kalau yang perempuan menggunakan mukena. Nah, kalau mukenanya kan sudah panjang, jadi aman. Kalau bisa, kakinya juga ditutup. Untuk yang laki-laki juga harus ditutup. Yang selanjutnya agama Hindu. Nah, agama Hindu sendiri mempunyai cara atau mempunyai khas masing-masing saat beribadah. Nah, dapat dilihat dari gambar, yaitu dengan cara menyembah gapura atau patung, namun di tempat alam yang terbuka. Nah, di sini kan beda kan? Beda sekali dengan agama Islam. Nah, kalau agama Islam itu dilakukan di ruangan tertutup, kecuali memang lagi ada misalnya sholat taraweh yang tidak muat di luar. Nah, itu kan memang sudah tidak memungkinkan untuk di dalam, jadi harus ditaruh di luar, namun tempatnya juga menggunakan alas. Nah, sholat taraweh, sholat Idul Fitri, Idul Kurban, nah seperti itu. Yang selanjutnya yaitu agama Kristen. Setahu saya agama Kristen ini di dalam ruangan, namun ruangannya itu tanpa duduk atau juga ada yang duduk, tapi tidak usah menggunakan baju yang memang ada khususnya seperti agama Islam. Kalau agama Islam kan menggunakan kopiah yang laki-laki, yang perempuan menggunakan mukena. Nah, kalau agama Kristen ini bebas menggunakan apa saja. Selanjutnya adalah agama Buddha. Nah, agama Buddha di sini sama seperti agama Islam. Di sini mempunyai ciri dan khas masing-masing. Kalau agama Buddha menggunakan dupa. Nah, dupa di sini diyakini agama Islam sebagai Tuhan. Agama Buddha maksud saya, maaf. Sebagai Tuhan. Jadi, agama Buddha ini menyembah dan menundukkan kepalanya di atas dupa tersebut. Selanjutnya, agama Katolik. Agama Katolik yaitu sama seperti Kristen menyembah salib dan juga menyembah lilin. Dan cara berdoanya sama seperti agama Islam, namun cara berpakaiannya berbeda. Nah, di sini ibu mempunyai doa sebelum tidur. Kan pasti anak-anak sudah pada hafal ya doa sebelum tidur. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, artinya dengan menyebut namamu ya Allah, aku dihidupkan dan aku dimatikan. Di sini artinya manusia yang hendak tidur itu pasrah akan dihidupkan dan dimatikan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur, alangkah baiknya kita belajar lagi. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh soal. Contoh soal yaitu
Matematika. Ini pada kesukaan semua ini anak-anakku ya. Di sini Ibu mempunyai uang 1984 dan Ibu membelikan uang tersebut membelikan permen seharga 1560. Berapakah sisa uangnya? Nah, di sini kan sudah ada angkanya nih. Jadi, caranya adalah yaitu 4 kurangi 0 sama dengan 4. Karena angkanya 0. Jadi, berapapun yang dikurangi 0, itu hasilnya tetap bilangan yang dikurangi. 8 kurangi 6 sama dengan 2. 9 kurangi 9 kurangi 5 sama dengan 4. 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi, sisa dari uang 1984 dikurangi uang 1560 adalah 424. Nah, yang kedua. Ibu mempunyai uang 2456 dan dikurangi 1441. Nah, sisa dari uang Ibu adalah 6 dikurangi 1 sama dengan 5. 5 kurangi 4 sama dengan 1. 4 kurangi 4 sama dengan 0. 2 kurang 1 sama dengan 1. Nah, sisa uang Ibu jadi 1015. Nah, untuk soal selanjutnya yang halaman 76 itu sisanya C, D, E, F, G, H yaitu dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.